Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat saja. Walaupun kita belum dapat bertatap muka, tetapi tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, rajin memakai masker, dan rajin cuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita mereview dulu apa yang kita pelajari minggu-minggu sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, betul. Kita kemarin belajar tentang materi bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sudah paham tentang materi bab 1? Untuk selanjutnya, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang materi bab 2, yaitu norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, menyebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, menerapkan perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia itu mempunyai kedudukan. Ada 2 kedudukan manusia, yaitu yang pertama sebagai makhluk individu, dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga, sehingga tidak ada manusia yang persis sama dengan kehidupannya. Sedangkan pengertian manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, atau manusia selalu membutuhkan orang lain. Sehingga dalam hidup bermasyarakat, manusia itu segala perilakunya itu dibatasi yang namanya norma. Sekarang anak-anak harus tahu apa itu norma. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Jadi di dalam kehidupan masyarakat, segala tingkah laku manusia itu dibatasi yang namanya norma. Sedangkan macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contoh pelanggaran dari norma agama yaitu tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut, atau memfitnah. Sanksi bagi yang melanggar norma agama adalah dosa atau siksaan di neraka. Sedangkan penerapan norma agama itu bisa diterapkan yang pertama di lingkungan keluarga. Contoh, 1. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai luhur keagamaan. Kedua, senantiasa bertegur sapa dan ramah dengan anggota keluarga. 3. Menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Pertama, menghargai dan menghormati setiap perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan agama di sekolah. Yang kedua, tidak menjadikan keyakinan, kepercayaan, dan agama sebagai bahan candaan. Ketiga,
berdoa sebelum kelas dimulai dan setelah pembelajaran usai. Sedangkan penerapan norma agama di lingkungan masyarakat, contoh 1. Senantiasa saling tolong-menolong antar warga masyarakat. 2. Senantiasa berbicara dan berperilaku sopan dengan masyarakat lingkungan sekitar. 3. Menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antar perbedaan agama. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi yang melanggar norma kesopanan berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemooh, celaan, hinaan oleh masyarakat. Sedangkan penerapan norma kesopanan, contoh 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Ikut serta dalam gotong royong, mau bekerja sama dan selalu ramah. 3. Menghargai yang lebih tua, misalkan saja dengan menyapa, memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua. 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksi dari norma kesusilaan yaitu penyesalan, rasa malu, dan kegelisahan. Penerapan dari norma kesusilaan, contoh 1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2. Menghormati sesama manusia. 3. Membantu orang lain yang membutuhkan. 4. Tidak mengganggu orang lain. 5. Mengembalikan utang. 6. Menghargai orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan orang. Macam-macam norma yang keempat, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh manusia. Sanksi dari pelanggaran norma hukum berupa penjara atau hukuman dan denda. Penerapan norma hukum bisa dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu tidak menganiaya anggota keluarga, tidak menghina anggota keluarga, taat kepada aturan keluarga, tidak menipu keluarga. Penerapan norma hukum di lingkungan sekolah, yaitu tidak terlambat masuk sekolah, tidak membolos sekolah, tidak menyontek saat ulangan, tidak berkelahi dengan teman, dan tidak tawuran antar sekolah. Sedangkan penerapan norma hukum di masyarakat, 1. Tidak menyakiti hati tetangga, membayar arisan dan iuran, baik RT, RW maupun PKK tepat waktu. 3. Tidak menghina satu dengan yang lain. 4. Tidak kebut-kebutan di jalan raya. 5. Tidak mencuri harta milik tetangga. Itu dari jenis-jenis atau macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan manfaat menaati norma yaitu 1. Membuat hidup menjadi tenang. 2. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. 3. Mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Sedangkan akibat dari pelanggaran norma, yang pertama, mengakibatkan perselisihan, pertengkaran atau kekacauan. Yang kedua, melanggar hak orang lain. Yang ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang norma dan keadilan yang Bu Guru terangkan dalam PPT ini. Semoga bermanfaat dan nanti ada waktu untuk mengerjakan soal-soal yang berupa link Google Form. Nanti untuk soal dari link itu saya Bu Guru kirim lewat linknya itu.
supaya anak-anak mengerjakan sebagai nilai dari tugas pada pertemuan hari ini. Sebelum pertemuan kita tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan.